Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riwa. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor episode ke-12 yang berjudul Teman Sebangku, yang bikin bulu kuduk merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami update video menarik lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Setibanya di rumah, di malam harinya Rama bercerita ke nenek. "Mbah, tadi siang Rama lawan setan pakai pedang ini," ucap Rama meyakinkan neneknya. "Emangnya ada setan di siang hari? Ngibul aja kamu, Ram," jawab nenek Rama. "Iya beneran, Mbah. Tapi Rama disuruh lari sama setan juga," kembali Rama meyakinkan nenek. "Katanya ngelawan setan, kok disuruh lari sama setan?" Di sini nenek Rama masih belum percaya. "Rama punya teman setan, Mbah, tapi baik setannya," kembali Rama berusaha mencoba meyakinkan neneknya. "Ngarang saja. Sudah sana, Mbah mau jahit baju orang," jawab nenek Rama. Terlihat nenek Rama tidak percaya dengan ucapan Rama. Sedangkan Rama kembali ke kamar sambil memeluk pedang plastik, seolah Rama terasa dilindungi oleh benda itu. Keesokan harinya Rama kembali berangkat ke sekolah, masih dengan melakukan hal yang sama seperti kemarin, namun tidak membawa bihun. Setibanya di gerbang sekolah, "Rama, sini, masuk ke ruang guru," ucap guru Rama yang memanggilnya. Kemudian Rama jalan menuju kantor guru. "Ada apa, Bu?" tanya Rama. "Kamu dilarang bawa mainan saat di kelas dan bermain saat sedang belajar. Sini tasmu, kasih ibu," ucap guru Rama yang marah. Terlihat topeng Power Ranger yang Rama berikan ke sosok Intan ternyata berada di meja kantor guru. Topeng beserta pedang yang Rama bawa pun disita. "Sana masuk kelas," ucap guru Rama. Tas Rama pun disita. Kemudian Rama masuk ke dalam kelas, menanti guru mengembalikan tasnya. Jam pelajaran pun dimulai. "Rama, sini nak," teriak guru. Kemudian Rama menghampirinya. "Berdiri di situ ya," ucap guru Rama. Guru Rama mengeluarkan buku yang berada di dalam tas Rama. "Kamu gambar apa ini, Ram? Kok gambar manusia, kakinya kaki ayam?" tanya guru Rama. Serentak teman sekelas menertawakannya. Tak luput Rama juga ikut tertawa karena tidak bisa menggambar dengan benar. "Ambil tas kamu dan duduk kembali," ucap guru Rama sambil memberikan soal kepada murid. Gambar itu pun Rama buang karena takut jika dilihat sosok Intan, ia bakal marah. Sementara Intan sudah berada di pojok kiri, tepat di samping kursi paling belakang. Semakin lama, Rama terbiasa oleh kehadirannya. Namun tetap saja, jika dia didekati sosok Intan, auranya lebih berbeda, hingga rasa takut itu muncul kembali. "Rama gak punya pedang lagi. Kamu main di situ aja ya. Rama mau belajar dulu," ucap Rama dengan lugu dan pelan-pelan. Sosok Intan hanya memainkan kepala dan menggerakkan badannya saja. Hari demi hari Rama lewati bersama. Teman-teman sekelas Rama bermain dengan temannya masing-masing, sedangkan Rama bermain dengan sosok Intan. Seperti Rama mempunyai dunia sendiri di mata orang lain, yang pada dasarnya mereka hanya melihat Rama seperti melamun
dan berbicara sendiri. Namun yang Rama rasakan, Rama mempunyai teman bermain yang baik, meski berbeda alam. Tapi meskipun begitu, Rama tetap saja merasa takut oleh sosok Intan. Sebenarnya sosok Intan ini menjaga Rama dari sosok yang berada di kamar kecil. Alam jin dan manusia sifatnya itu sama, namun lebih picik sifat manusia yang mempunyai banyak misteri dalam batinnya. Beda dengan mereka yang jika memang porsinya dia jahat, ya sifatnya akan tetap jahat, dan sebaliknya. Sosok Intan adalah jenis Qorin yang menyerupai manusia semasa hidupnya dahulu. Rama pernah diajak untuk melihat makam yang mempunyai tubuh sosok Intan. Lalu Rama hanya berdoa sebisanya agar segala dosa sosok itu diampuni Sang Pencipta. Dan memang tugasnya Qorin itu mengingatkan kepada manusia yang masih hidup di alam dunia bahwa ada kehidupan setelah kematian. Intan jangan nangis ya. Rama doain buat Intan, tapi Intan kepalanya harus tetap nunduk ya. Soalnya Rama takut sama Intan. Ucap Rama yang masih takut jika sosok Intan itu menatap mata Rama. Dia pun hanya menganggukkan kepala sembari menangis. Besok kita main lagi di sekolah ya, ucap Rama. Dahulunya Rama juga belum tahu sosok Intan itu orang yang dikubur di sana. Yang Rama tahu dia cuma setan, tapi baik. Yang sebenarnya hanya jin pendamping atau Qorin, ataupun kembaran kita semasa hidup. Rama, Intan mau pergi, ucapnya dengan nada berat. Pergi kemana Intan? Tanya Rama yang kebingungan. Kemudian sosok itu tiba-tiba menghilang. Pikir Rama, sosok itu kembali ke kelas lagi. Kemudian Rama pulang dari makam tersebut. Karena Rama juga takut. Di sana ada beberapa sosok yang menyeramkan. Keesokan harinya Rama berangkat ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar seperti biasanya. Tak lupa juga sosok Intan menemani tepat di samping Rama. Meskipun sudah sering bermain dengannya, si Rama masih takut terhadap sosok Intan karena memiliki wajah menyeramkan, ditambah energi dari sosok tersebut yang selalu membuat tubuh Rama bergidik ngeri. Sebenarnya Rama takut, hanya saja terpaksa karena diharuskan untuk meraih dan mendapatkan ilmu pelajaran di sekolah. Sesekali saat di kelas, Rama selalu mencolek lengan Intan. Intan, kalau Rama pulang sekolah, kamu tidurnya jangan di luar ya kalau malam, biar gak dingin badannya. Lagian kan ada setan galak di WC. Besok Rama bawain sarung ya, ucap Rama sambil melihat lengannya dengan sesama. Intan hanya diam sambil memainkan bonekanya. Sosok Intan itu juga gemar sekali menyanyi, meski hanya seperti bergumam. Dengan suara berat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang Rama tidak suka darinya itu ketika Intan memutarkan kepalanya. Karena Rama takut dan ngilu lihat dia memutarkan kepalanya. Intan jangan kayak gitu, Rama gak suka, ucap Rama dengan nada takut. Kemudian pada saat jam istirahat, Rama memanggil teman kelas hanya untuk mencoba apa yang Rama rasakan itu sama atau tidak dengan teman sekelas. Hei, sini deh sebentar, coba berdiri di situ, ucap Rama. Mau ngapain Ram? Jawab teman sekelas yang kebingungan. Sebentar aja kok, nanti main lagi sama yang lain, ucap Rama. Lalu Rama melihat lengan temannya bergidik sama seperti apa yang Rama rasakan ketika Intan berada di sampingnya. Merinding ya? Tanya Rama. Iya Ram. Udah gue mau main lagi Ram, jawab teman Rama sambil berlari menuju ke teman yang lain. Ucapan Rama benar. Kalau Intan itu setan, pikirnya pada saat itu. Tapi kenapa Rama sebut setan si Intannya marah? Padahal dia setan, tapi masih kecil setannya. Rama bergumam dalam hati. Kemudian Rama bertanya, Intan nanti kalau udah gede pasti ada bulunya ya? Kayak yang di
WC itu, serem mukanya. Bulunya kan banyak. "Intan kalau udah gede jangan nakutin Rama ya," tanya Rama dengan polosnya. Sosok itu hanya menganggukkan kepalanya. Bicara soal sosok hitam berbulu, Rama pernah ditakuti oleh sosok itu pada saat ingin buang air kecil di WC karena sudah tidak tahan lagi. "Tahan, temenin Rama ya," teriak Rama saat di kamar kecil. Karena dulu Rama takut dengan gelap, dan lagi aura di sana itu sangat tidak enak. Aromanya pun tidak sedap. Yang tercium oleh Rama adalah bau amis yang menyengat dibanding bau pesingnya. Saat sedang buang air kecil, terlihat kelap-kelip 2 buah cahaya merah dari sudut kaca jendela ventilasi. Dan seperti ada ular dari bawah yang mencoba mendekati Rama. Rama tidak bisa melihat dengan jelas karena agak gelap. Di sana pencahayaannya pun kurang. "Ada ular!" teriak Rama saat masih buang air kecil. Lalu Rama bergegas keluar dari sana sambil buang air kecil. Untungnya tidak ada siapa-siapa karena masih jam pelajaran. Terlihat tangan berbulu dan kuku yang panjang menjulur dari bawah pintu WC. Kemudian Rama langsung lari ke kelas karena takut. Di kemudian hari, Rama pun pernah dikejar oleh sosok tersebut. Dikarenakan Rama melempar kertas ke arah WC. Sosok itu tiba-tiba muncul di depan Rama. "Rama, lari!" ucap Intan dengan nada berat. Sosok itu membuka tangannya dan mengarah ke muka Rama. Dengan ukuran tangan sampai 20-30 cm. Karena jika diukur, kepala Rama sama dengan tangannya, bahkan melebihi kepalanya. Rama dikejar sampai ke perkarangan masjid samping sekolah. Kemudian sosok itu menghilang. Sosok Intan sepertinya tidak berani melawan sosok itu. Intan hanya memperingati Rama saja, tanpa membantu sedikit pun. Rama pernah berkata, "Intan, kalau Rama ditakutin jangan diam saja. Bantuin Rama. Rama kan takut sama setan," ucap Rama. "Intan juga takut sama itu Rama," jawabnya sambil menunduk ke arah kamar kecil. Hari semakin berganti dan nilai rapot Rama semakin anjlok. Tanpa dapat ranking, malah mendapat nilai merah. Namun hasil berikutnya cukup membanggakan, meski tidak bisa mendapat ranking 1 hingga kenaikan kelas 6. Dan di kelas 6 inilah kelas paling horor untuk Rama, karena Rama duduk tepat membelakangi WC, hanya dihalangi oleh tembok saja. Saat sudah kenaikan kelas 6, Rama bersambung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 13.